Dominan semua yang 2000 ton lebih itu ke Ambon, PT Artama Sentosa Indonesia. Mereka yang mengangkut dari tempat penampungan limbah, baik tempat penanganan pasien COVID. Begitupun yang ada di balai seperti Balai Diklat, LPMP. Ini setelah kita lakukan penangkapan, 2 tempat, satu di Tidore, satu di Ternate. Selamat sore pendengar, itulah 2 topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josori, inilah dinamika Maluku sore edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Berita selengkapnya. Pendengar, Kota Ambon menjadi penyumbang terbesar limbah COVID di Maluku yang tercatat mencapai 2.000 ton sejak terkonfirmasinya pasien 01. Karena yang masih tertampung ini adalah kontainer ke-12 di Pelabuhan Ayo Sudarso Ambon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Syawuta, memastikan limbah COVID-19 di Maluku telah tertangani dengan baik. Tercatat sejak terkonfirmasinya pasien 01 hingga saat ini, limbah COVID-19 di Maluku mencapai 2.000 ton lebih, telah diangkut pada 11 kontainer ke Surabaya yang selanjutnya dibawa ke Jawa Barat untuk dimusnahkan. Dari keseluruhan limbah COVID, kata Syawuta, Kota Ambon menjadi penyumbang terbesar yang dikumpulkan pihak ketiga, yakni PT Artama Sentosa Indonesia, yang memiliki lisensi mengelola limbah medis rumah sakit untuk dibawa ke PT Jasa Medivest sebagai pusat daur ulang di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk dimusnahkan. Sementara itu, ada juga beberapa kabupaten lainnya di Maluku yang menangani limbahnya sendiri dengan dibakar maupun ditanam, namun sesuai standar operasional prosedur atau SOP dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dominan semua yang 2000 ton lebih itu ke Ambon, PT Artama Sentosa Indonesia. Mereka yang mengangkut dari tempat penampungan limbah, baik tempat penanganan pasien COVID. Begitupun yang ada di balai seperti Balai Diklat, LPMP. Semua itu limbah medis COVID ditangani langsung. Sesuai aturan terbaru, kata Syawuta, limbah COVID yang akan diangkut PT Artama Sentosa selaku pihak ketiga terlebih dahulu harus mendaftar secara online. Selama ini tidak ada kendala, cuman kemarin sempat menumpuk di rumah sakit karena pemuatan limbah medis harus menggunakan administrasi. Nah, karena online, maka kita harus daftar dulu di kementerian seluruh rumah sakit yang ada di Maluku. Nah, dari situ baru keluarlah dia punya semacam nomor induk, baru bisa diangkut. Ditambahkan, untuk anggaran penanganan limbah COVID-19 di Maluku ditanggulangi langsung oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan sejauh ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Vaskes hingga instansi terkait yang melakukan rapid maupun swab mandiri sehingga limbah COVID tidak dibuang sembarangan, namun dikomunikasikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup atau gugus tugas agar diangkut langsung oleh pihak ketiga. Linate Hupuring melaporkan. Pendengar, 2 terduga penyalahgunaan narkotika diringkus BNNP Maluku Utara. 1 diantaranya adalah oknum PNS di pemerintah Kota Ternate. Sabu seberat 0,8 gram. Itu ditemukan di dalam satu celana tersangka. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara kembali meringkus 2 terduga tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan inisial masing-masing JS alias Johan dan TA alias Tam. Keduanya diringkus di wilayah Kota Ternate dan Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melalui salah satu penyidik, Ibda Mujakir Syahjuan, dalam konferensi pers mengatakan 2 terduga tersangka yang diamankan ini, 1 diantaranya dengan inisial JS merupakan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota Ternate. Dari tangan oknum PNS tersebut, anggota mengamankan 0,8 gram sabu yang disimpan dalam saku celana depan. Ini setelah kita lakukan penangkapan, 2 tempat, satu di Tidore, satu di Ternate. Pada tanggal 20 Juni itu kita melakukan penangkapan terhadap tersangka Johan Samad di Kelurahan Suarsiu dengan barang bukti 1 set sabu seberat 0,8 gram. Itu ditemukan di dalam saku celana tersangka. Ya kan, pada saat ditangkap itu bukan dia lagi menggunakan, ada dalam penguasaannya.
terkait dengan hasil tes urin bahwa yang bersangkutan juga ada menggunakan. Sementara untuk tersangka Tam Lanjut Muzakir, anggota mengamankan di perumahan PNS pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti seberat 3,16 gram. Pengembangan itu kita teruskan ke BNNP sehingga menemukan juga di PKP. PKP-nya di perumahan Blok G, Kerman PNS, Pemprov Maluku Utara, Provinsi Kecamatan Oba Utara, itu 4 deset, kurang lebih 3,16 gram. Jadi barang ini ada indikasi mau diserahkan. Nah, sementara kita dalam penyelidikan barang ini mau dilepas kepada siapa. Saat ini kedua terduga tersangka diamankan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pengembangan tersangka dan jaringan lain. Atas kasus tersebut, keduanya dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 huruf A dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Demikian Irwan Jailan melaporkan. Sementara itu pendengar, berbagai cara dilakukan Polri dalam menanggulangi serta mengembalikan perekonomian warga di tengah situasi pandemi COVID-19. Mulai dari penyemprotan cairan disinfektan, himbauan hingga membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Kota Ambon terus dilakukan personel Detasemen Gegana Satuan Brimo Polda Maluku. Momentum berbagi ini menurut Komandan Satuan Dansat Brimo Polda Maluku, KBP Muhammad Guntur SIKMH, merupakan program satuan yang bertemakan Bakti Brimob untuk masyarakat sebagai wujud kepedulian Brimob Maluku terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19 khususnya di Kota Ambon. Pembagian sembako menyasar sejumlah lokasi terdampak virus corona yakni Desa Tawiri, Laha, Lateri, serta Paso. Selain membagikan sembako, kata Dansat, para personil Detasemen Gegana juga memberikan himbauan kepada warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna memutus mata rantai COVID-19 di kota ini. Pembagian sembako pun disambut baik masyarakat karena dapat menunjang perekonomian mereka di tengah tekanan pandemi COVID-19. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. DPRD Kota Ternate akan mendorong pembangunan dermaga penyeberangan Ternate Hiri ke dalam APBD 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyatakan akan mendorong pembangunan dermaga penyeberangan Ternate Hiri dalam APBD tahun 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Rustam Saribula, anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan 4 Ternate Hiri Batang 2. Rustam mengatakan dirinya bersama rekan sesama Dapil 4 akan mengawal dalam pembahasan anggaran 2021 sehingga pembangunan dermaga penyeberangan Ternate Hiri itu bisa dilakukan karena selama belasan tahun warga yang hendak ke Pulau Hiri harus turun ke air laut agar bisa naik ke dalam speedboat. Selama ini kan pemerintah Kota Ternate kan janji-janji terus, maka dengan adanya kami sebagai anggota DPR Dapil 4 ini bahwa 2021 ini kami anggota DPR Pasangdaga harus masuk 2021 untuk jembatan Hiri. Sementara itu Jainul Rahman yang juga anggota DPRD Dapil 4 dari fraksi Demokrat menyatakan belum bisa memberikan komentar yang lebih jauh karena masih melakukan koordinasi dengan rekan anggota lain, tetapi yang pasti pihaknya akan mendorong anggaran pembangunannya dalam APBD 2021. Saat ini kan ada pembahasan LPP, maksudnya tahapannya masih LPP. Nanti kita tindak lanjuti di pembahasan KUA nanti supaya tolong bisa lihat gambaran kebijakan anggaran dari Pemkot seperti apa. Kalau saat ini sih kita belum bisa memberikan komentar yang lebih. Sementara itu Ridwan Nisapali, anggota Komisi 2 DPRD Kota Ternate mengatakan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri kemarin itu merupakan bagian dari tidak adanya perhatian pemerintah Kota Ternate terhadap pembangunan di Kecamatan Pulau Hiri. Dikatakan perencanaan pembangunan dermaga penyeberangan Ternate Hiri itu sudah memasuki 10 tahun lebih, namun tidak ada eksekusi langsung dari pemerintah Kota Ternate. Padahal DPRD Kota Ternate sudah berkali-kali bersuara ke Pemkot untuk pembangunan dermaga tersebut. Novianti Merasabisi melaporkan. Pendengar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Noviarsano Manulang meminta
Agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Maluku jangan putus asa pada masa krisis COVID-19 ini. Sebab tidak mungkin lembaga-lembaga yang ada di Indonesia termasuk Bank Indonesia tidak membiarkan UMKM tumbuh sendiri. Perhatian Bank Indonesia terhadap UMKM telah banyak dilakukan, salah satunya melalui pameran virtual yang melibatkan UMKM di Indonesia termasuk 12 UMKM dari Maluku yang digelar sejak 28 hingga 30 Agustus 2020. Pembukaan pameran secara live streaming terpusat di Jakarta dan terhubung dengan UMKM di Ambon berlangsung di kantor perwakilan BI Maluku dengan menghadirkan sejumlah karya dari 12 UMKM yang mewakili Maluku pada kegiatan tersebut. Pameran secara virtual ini baru pertama kali dilakukan karena situasi dan kondisi COVID-19. Sebelumnya, pameran karya UMKM ini sudah 5 kali dilakukan secara langsung. Menurut Noviersano, 12 UMKM itu menampilkan berbagai macam usaha yang dikembangkan selama ini, baik itu dari kulit kerang, kain tenun, berbagai perhiasan dari mutiara, usaha bahan-bahan bekas lainnya yang sudah tidak punya nilai. Didaur ulang sehingga memiliki nilai yang tinggi. Ada juga berbagai macam keripik khas Maluku, misalnya dari keladi dan buah sukun, dan 12 UMKM yang mengikuti pameran 2020 merupakan hasil seleksi dari 36 UMKM binaan di BI Maluku dan di samping UMKM mitraan binaan. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti laporan mendalam bersama Abdullah Leurima dengan topik revitalisasi pasar tradisional tersebut sangat diperlukan karena aktivitas jual beli di sentra perdagangan terbesar itu mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Mau tutup benseng dulu baru mau keluar. Tapi ada sudah sebagian besar mungkin sudah sekitar 20%, 30%. Gelombang aksi unjuk rasa menentang relokasi tak mampu meluluhkan hati pemerintah Kota Ambon. Didukung aktivis mahasiswa, para pedagang menolak relokasi ke sejumlah lokasi yang dianggap tidak strategis. Tak saja di kantor wali kota, unjuk rasa meluas ke kantor DPRD Kota Ambon. Namun aksi di balai kota kerap dihalang-halangi aparat kepolisian dan Satpol PP. Pasar Merdeka adalah pasar tradisional terbesar di Kota Ambon. Pasar ini menampung sedikitnya 2.000 pedagang lokal. Sempat dibongkar dan dibangun kembali dengan desain modern. Dalam perkembangannya, pasar tersebut overkapasitas. Lokasinya yang strategis di jantung Kota Ambon dan bersebelahan dengan pusat terminal angkutan kota membuat Pasar Merdeka menjanjikan keuntungan berlipat dibanding pasar lain. Sampai pada akhirnya pemerintah Kota Ambon melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR menggelontorkan dana senilai 160 miliar rupiah untuk kembali merevitalisasi pasar tersebut agar dapat menampung seluruh pedagang. Menurut Sekretaris Dinas Koperindak Pianes Apono, pemerintah Kota Ambon telah menyiapkan skenario penataan pedagang sebelum Pasar Merdeka direvitalisasi. Dari 2000 pedagang pasar induk atau pasar Putih itu ada 500-an dan itu sesuai dengan konsep kita untuk menata pasar berdasarkan Establishment Perdagangan Negeri 1 adalah sistem penataan pasar. Mau dari masih sementara sehingga kita menata sesuai dengan
Namun, para pedagang menolak kebijakan relokasi di 3 tempat karena dianggap dapat mematikan usaha mereka, yakni Pasar Terminal Transit Paso, Pasar Tagalaya, dan Pasar Oleh-oleh di sekitar Pasar Ikan Higienis. Pedagang buah Ena Muskita misalnya, dia menyebut pemindahan mereka ke Pasar Tagalaya dan sekitarnya justru akan mematikan usaha mereka. Alih-alih menempati tempat relokasi, mereka justru menginginkan berjualan di Jalan Ahmad Yani di sekitar kantor LPP RRI Ambon. Ketundengan bahwa katanya mau pindah, terus Pak Seko pada kasih tampak 2. Di mana itu? Di Batu Nanto, Tagalaya tuh, tapi di Batu. Yang satunya di sini di Gondoro yang masuk Mangkule itu yang masuk ke dalam. Tapi Mama dong setuju Pak Seko? Itu tuh memang tidak setuju Pak, karena kalau ketemu bilang ketemu berdua di situ berarti ketemu mati sudah. Tapi Mama dong ya setuju tuh lebih akan taat akan Ya, betul sangat setuju sekali Pak, karena supaya itu kan dipikir-pikir punya Ambon ini supaya agak bagus Iya. apa tuh. Kira mau tuh sebelah mana begitu? Kemarin Koto minta kalau bisa, Koto minta di Pantai Losari sini Pak. Oh iya. Cuma katanya di Pantai Losari ini karena ada dong penjual yang malam. Komisi 2 DPRD Kota Ambon tak bisa berbuat banyak selain berupaya menjembatani aspirasi pedagang agar tidak melenceng jauh dari konsep pengembangan pasar Merdeka yang digadang-gadang pemerintah Kota Ambon. Ketua Komisi Japri Taihutu mengatakan Dewan telah melakukan berbagai upaya termasuk mengulur-ulur waktu pemindahan dan pembongkaran hingga akhir Ramadan. Permintaan rapat pertama itu pedagang berkeluh kesah tentang kalau relokasi di 3 tempat itu, kiosnya jangan dibayar, lapaknya jangan dibayar. Maka kita berjuang untuk gratis. Ya. Para pedagang meminta jangan di ketiga tempat itu, sebaiknya di Victoria. Kami berjuang bersama pemerintah Kota Ambon menyurati Pemda Provinsi, Taman Victoria nggak bisa dipakai. Mestinya ini relokasi ini mestinya dilakukan itu sebelum Ramadan. Tapi karena pertimbangan orang mesti berusaha, mendapatkan uang, mencari dulu kata orang Ambon untuk masuk Idul Fitri dan yang lain, molor lagi. Kami minta molor lagi. Namun karena polemik antara pedagang dan pemerintah Kota Ambon masih meruncing, sehari sebelum batas waktu pembongkaran 29 Agustus 2020, Komisi 2 DPRD Kota Ambon di bawah pimpinan Japri Taihutu meninjau lokasi relokasi di Pasar Terminal Transit Paso bersama Dinas Perindustrian Kota Ambon. Jadi sistemnya semua on kerja di sana. Ya, baru dong Bersihkan baru dong keluar sini. Ya. Kita tuntut dari sana harus ini di lokasi ini bersihkan dulu baru ditutup dan seng. Sementara dong mau tutup dan seng dulu baru mau keluar. Tapi ada sudah sebagian besar mungkin sudah sekitar 20%, 30% itu memang sudah kosong semua. Tinggal eskavator datang dia dobrak. Itu yang pedagang yang akan pindah di pasar oleh-oleh di Tantu itu semua memang sudah bergerak, cuma tinggal dompung barang-barang yang di bagian muka itu, apalagi pasar apung 1, 2, 3 itu memang belum bergerak sekali itu. Memang agak sulit ya, artinya mereka karena selama ini sudah termanja dengan sistem penjualan di badan jalan. Lalu kemudian begitu banyak kunjungan masyarakat yang berbelanja di situ Pak. Jadi kalau mau pindah dari situ tiba-tiba datang ke sini. Revitalisasi Pasar Merdeka masih menyisakan masalah dan tetap menyisakan masalah karena para pedagang tak sudi dipindahkan ke Terminal Transit Paso atau tempat lain yang dianggap tidak strategis. Namun revitalisasi tetap harus dilakukan pemerintah Kota Ambon karena Pasar Merdeka tak lagi memenuhi kelayakan tempat usaha. Melalui revitalisasi, pemerintah kota berharap para pedagang tak lagi berjubel di kiri kanan jalan dan arus lalu lintas akan kembali ramai lancar. Abdullah Lerima melaporkan. Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini di antaranya.
Kota Ambon menjadi penyumbang terbesar limbah COVID di Maluku yang tercatat mencapai 2.000 ton sejak terkonfirmasinya pasien 01. Dua terduga tersangka penyalahgunaan narkotika diringkus BNNP Maluku Utara. Satu di antaranya adalah oknum PNS di pemerintah Kota Ternate. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Anda bersama kami dan tetap jaga kesehatan Anda. Saya Joso Rui, selamat sore. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, bersama bangsa, hari hadirnya bangsa Indonesia.